Baik, selamat malam semuanya. Benarkan nama saya Muhammad Nurul Iksan, NIM 19104416849. Kelas A1 pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS dari mata kuliah perilaku konsumen. Dosen pengampu dari mata kuliah tersebut adalah Bapak Adi Mursalin SEMM. Baik, soal nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen, kepribadian konsumen, dan jelaskan apa karakteristik kepribadian konsumen. Jawabannya yaitu faktor penentu perilaku konsumen, yaitu faktor karakteristik serta kepribadian yang dimiliki merek dengan konsep lain. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan teori tentang keterlibatan konsumen dan persepsi konsumen yang Anda ketahui. Persepsi adalah proses memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi mengenai suatu produk, baik produk barang ataupun jasa yang dilakukan oleh konsumen. Yang ketiga, jelaskan dengan contoh high involvement dan low involvement konsumen dalam membeli sebuah produk. Jawabannya, pada high involvement, konsumen akan memiliki motivasi yang lebih besar untuk memperlihatkan, memahami, dan mengolaborasikan informasi tentang pembelian. Sedangkan low involvement, konsumen mempunyai motivasi yang lebih rendah. Adapun contohnya yaitu produk low involvement adalah yang pertama garam, yang kedua meja, yang ketiga pembelian air minum baik itu dalam bentuk botol ataupun dalam bentuk galon. Yang keempat, jelaskan melalui contoh bagaimana persepsi terhadap suatu produk mempengaruhi keputusan Anda membeli suatu produk. Jawabannya, banyak faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian online. Faktor tersebut baik berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal konsumen, yaitu sebagai individunya. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen? Sebutkan contoh pengaruh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk. Jawabannya yaitu, menurut Kotor atau Keller, gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas minat dan opininya. Gaya hidup menunjukkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang keenam, jelaskan hubungan antar kepercayaan sikap dan perilaku konsumen, serta berikan contohnya. Jawabannya yaitu, dari konsumen akan mempengaruhi sikap dan perilaku. Contohnya, sikap yang fasik dalam menghasilkan pembelian. Yang ketujuh, jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan teori persepsi, kepercayaan sikap dari perilaku konsumen. Jawabannya adalah kepercayaan akan membentuk perasaan baik mental, perkataan atau pribadian seseorang atau cara bicaranya. Yang kedelapan, apa yang diusulkan oleh Daniel Katz mengenai fungsi dari sikap konsumen? Jawabannya, Daniel Katz pada tahun 1960 mengemukakan 4 fungsi. Yang pertama, fungsi utilitarian, yang kedua, fungsi mempertahankan ego, yang ketiga fungsi ekspresi, yang keempat fungsi pengetahuan, yang kelima fungsi tersebut bisa digunakan oleh pemasar untuk mengubah sikap konsumen terhadap produk baik jasa, barang atau merek. Yang kesembilan, apa yang dimaksud pengetahuan konsumen? Sebutkan jenis-jenis pengetahuan konsumen. Jawabannya, pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk, baik barang maupun jasa, serta pengetahuan yang terkait dengan produk jasa tersebut dari informasi dengan fungsinya sebagai konsumen. Yang ke-10, jelaskan mengapa membeli barang tersebut dengan high involvement. Karena dengan high involvement, estimasi penjualan lebih mudah. Yang kedua, dapat dijangkau dan lebih mudah dari efektivitas konsumen tersebut lebih mengetahui barang atau jumlah barang yang ditawarkan oleh produk tersebut. Yang ke-11,
Jelaskan nilai yang mengalami perubahan dan perubahan dalam konsumsinya. Jawabannya, konsumen akan cenderung menyampingkan ego atau hedonisme, atau nilai yang dianut bukan hanya nilai fisik, namun nilai intangible seperti pengetahuan. Orang-orang menyadari akan skill improvement pasca krisis di mana persaingan kerja akan semakin ketat. Yang ke-12, sebutkan tugas-tugas yang pernah Anda kerjakan sebelum UTS. Yang pertama, perception mengenai employment. Yang kedua, perception mengenai attention. Yang ketiga, perception mengenai high employment dan low employment. Baiklah, sekian jawaban UTS dari saya. Atas kesalahannya mohon dimaafkan. Terima kasih.